Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kepada kita semua dan kepada teman-teman kelas 8 yaitu kesehatan. Pada hari ini insyaallah kita akan melanjutkan materi pembelajaran akidah di semester 2 ini ya, yaitu materi kelima di bab selanjutnya ya, di bab kedua ya. Setelah di bab pertama kita membahas tentang iman kepada para rasul ya. Iman kepada para rasul dari semua unsur-unsurnya kita sudah bahas. Dan pada hari ini kita akan membahas teman-teman sekalian yaitu keistimewaan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Jadi ini yang akan kita bahas di bab selanjutnya ya teman-teman. Oke, sebelum kita lanjut ke materi ya, lanjut ke pembahasan, kita awali dengan membaca doa dulu agar pembelajaran kita mendapatkan berkah, mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Ya, jangan lupa untuk baca doa ya sebelum belajar. Oke teman-teman sekalian, pembahasan kita yang tadi sudah Mister sebutkan yaitu keistimewaan Rasulullah Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Jadi teman-teman, kalau disebut Rasulullah itu pasti Muhammad, yaitu Muhammad bin Abdullah. Ya, nabi kita Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dan Mister juga mengingatkan ketika kita menulis Shallallahu alaihi wasallam maka jangan disingkat SAW. Kadang Muhammad SAW gitu ya. Jangan. Karena itu adalah makruh hukumnya. Ya. Maka yang bagus adalah sebagaimana yang sudah kita pelajari sebelumnya, bahwa salah satu kewajiban kita kepada para nabi termasuk Rasulullah adalah bersolawat. Solawat yang dianjurkan, solawat yang baik. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu ya, ya ayyuhalladzina amanu innallaha wa malaikatahu innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wasallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, ucapkan solawat dan salam kepada Nabi. Solawat dan salam di sini sallallahu alaihi wasallam. Jadi sallallahu alaihi wasallam artinya adalah semoga Allah memberikan solawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi ketika kita menulis, ketika kita membaca maka baca dengan lengkap. Rasulullah Muhammad atau Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam atau Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, jangan Muhammad SAW ya. Jangan, begitu juga SWT ya. Subhanahu wa taala itu dibaca atau ditulis dengan lengkap. Ini adab kepada Rasulullah atau kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke teman-teman sekalian, kita bahas keistimewaan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang ada dalam Al-Qur'an dan hadis. Oke. Mungkin nanti Mister akan menjelaskan beberapa poin saja karena di dalam buku itu ada 7 ya, ada 7 keistimewaan. Ya, kalau tidak salah ada 7. Mister mungkin jelaskan 3 saja pada pertemuan kali ini, sisanya insyaallah di pertemuan selanjutnya. Oke, kita lanjutkan. Ini sebagai pengantar. Beriman kepada Rasulullah merupakan bentuk iman kepada Rasulullah. Karena Rasulullah yaitu Muhammad Shallallahu alaihi wasallam adalah Rasul terakhir. Maka kita juga kalau kita beriman kepada Rasulullah maka kita beriman kepada para Rasul. Hakikatnya karena Rasulullah adalah Rasul terakhir. Ya. Risalah yang dibawa Rasulullah memiliki banyak keistimewaan dibandingkan risalah-risalah sebelumnya. Nah ini yang akan kita bahas. Bahwa para nabi dan rasul yang diutus sebelum Nabi Muhammad juga memiliki keistimewaan. Ya, cuma ya, risalah yang terakhir ini yang dibawa oleh Rasulullah yang diterima dari Allah Subhanahu wa taala adalah risalah yang memiliki keistimewaan, memiliki keutamaan dibandingkan risalah-risalah sebelumnya karena risalah Muhammad adalah risalah terakhir. Kerasulan Muhammad adalah kerasulan terakhir sehingga ini adalah memiliki keistimewaan daripada yang lain. Oke, kita lanjutkan.
Apa saja keistimewaan itu? Nah, ini yang akan kita bahas. Yang tadi Mister sebutkan ada 7 keistimewaan, setidaknya di buku itu dijelaskan ada 7. Nah, mungkin pada hari ini Mister akan menjelaskan 3 saja. Ya, sisanya insya Allah di pertemuan selanjutnya. Oke, kita lanjutkan teman-teman sekalian. Nah, ini 7 keistimewaan yang dimiliki Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkaitan dengan dirinya atau berkaitan dengan ajarannya. Yang pertama, bahwa ya risalah Muhammad, ya risalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah risalah penutup dan tidak ada lagi risalah setelahnya. Yang kedua, risalah ya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menghapus risalah-risalah sebelumnya. Yang ketiga, risalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah risalah yang bersifat umum untuk semua makhluk. Ya, yang keempat, risalah Nabi Muhammad dapat dibuktikan dengan Al-Qur'an. Ya. Yang kelima, risalah ya atau umat ya, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah umat terbaik yang akan masuk ke dalam surga pertama kali. Yang keenam, ya risalah ya Nabi Muhammad atau Nabi Muhammad itu sendiri adalah pemimpin anak Adam pada hari kiamat. Dan yang ketujuh, bahwa Nabi Muhammad adalah pemberi syafaat pada hari kiamat. Nah, ini yang tadi bisa jelaskan bahwa keistimewaan Rasulullah itu yang akan dijelaskan di sini berkaitan dengan ajarannya, ya, berkaitan dengan syariatnya, berkaitan dengan risalahnya atau berkaitan dengan Rasulullahnya, gitu ya. Nah, seperti itu. Ini ada 7 keutamaan. Ya, 7 keutamaan atau keistimewaan dibandingkan dengan rasul-rasul sebelumnya. Oke, kita lanjutkan. Yang pertama, risalah Muhammad, ya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah risalah penutup dan tidak ada lagi risalah setelahnya. Jadi Nabi Muhammad adalah rasul terakhir. Ya, harus diingat bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Rasul penutup alias terakhir, tidak ada lagi Rasul setelahnya. Tidak ada lagi Rasul setelahnya. Nah, ini ayatnya teman-teman sekalian. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 40, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma kana Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulullahi wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Muhammad itu bukanlah bapa dari salah seorang di antara kamu. Akan tetapi dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Nah, ini pembahasan kita tadi di sini ya. Bahwa Nabi Muhammad adalah rasul penutup, risalah penutup, dan tidak ada lagi risalah sebelumnya, risalah setelahnya. Tidak ada. Ya. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Jadi dalam ayat ini Quran surat Al-Ahzab ayat 40 dijelaskan bahwa ya Nabi Muhammad adalah rasul atau risalah terakhir dan penutup. Ya, penutup, tidak ada lagi, ya. Tidak ada lagi rasul setelah Nabi Muhammad, ya. Seperti itu teman-teman sekalian. Makanya ya, jika ada yang mengaku membawa risalah lagi pada zaman ini, ya misalkan di zaman sekarang nih dan yang akan datang ngaku nih, saya rasul, saya dapat wahyu dari Allah, banyak sekarang ya, maka dipastikan ia dusta. Maka dipastikan ia dusta alias bohong, kadzab. Ya, bohong. Zaman Nabi juga ada kan. Nah, zaman sekarang apalagi? Ada yang namanya Nabi Cecep gitu kan. Atau yang di India namanya Mirza Ghulam Ahmad, Ahmadiyah. Aku dia sebagai nabi. Nah, itu bohong, dusta. Kenapa? Karena dalam ayat yang tadi surat Al-Ahzab ya, jelaskan bahwa ya Nabi Muhammad adalah penutup para nabi dan rasul. Sudah jelas. Nah, akan tetapi teman-teman sekalian yang tadi Mister jelaskan, ada orang-orang yang ngaku sebagai nabi seperti Mirza Ghulam Ahmad. Dia menafsirkan ayat ini, dia juga pakai ayat Al-Qur'an. Kata Mirza Ghulam Ahmad ya dan Ahmadiyah itu orang-orang sesat ya. Mereka mengatakan di situ kan ada kata-kata wa khataman nabiyyin, khatam ya kan? Wa khataman nabiyyin. Jadi khatam di situ bukan penutup artinya. Kata orang-orang Ahmadiyah, Orang Ahmadiyah.
Wa khataman nabiyyin maksudnya adalah bukan penutup. Kan khatam artinya penutup ya. Eh, Khatam itu artinya penutup. Tapi kata orang Ahmadiyah yaitu pengikut Mirza Ghulam Ahmad, ya, bahwa khatam di situ artinya bukan penutup melainkan cincin. Jadi teman-teman kalau belajar bahasa Arab, tanya guru bahasa Arabnya, eh, bahasa Arabnya cincin apa? Khatamun. Ya, khatamun. Ah, kata orang Ahmadiyah kayak gitu. Jadi maksudnya di sini bukan penutup melainkan cincin ya yang dipakai di jari kita ini namanya cincin. Jadi ayat ini di apa namanya diartikan oleh orang Ahmadiyah yaitu bahwa tetapi dia adalah utusan Allah dan cincin para nabi. Jadi bukan penutup. Sehingga apa? Menurut mereka ada nabi setelah Nabi Muhammad karena nggak ada di dalam Al-Qur'an ayat yang mengatakan Nabi Muhammad adalah penutup para nabi. Melainkan cincin, kata mereka kayak gitu. Jadi khotam di situ artinya cincin. Padahal Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah bersabda di sini nih kata kuncinya dari Sauban radhiyallahu anhu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, ya, wa innahu sayakunu fi ummati thalathuna kadzabun kulluhum yaz'umu annahu an-nabi wa ana khatamun nabiyyin nabi la nabiyya ba'di. Ini jelas ini hadisnya. Kalau kata tadi orang Ahmadiyah mengatakan khotam di situ bukan penutup artinya. Nah, Nabi ngasih petunjuk nih. Kata Nabi, sesungguhnya akan ada pada umatku 30 orang pendusta yang mengaku nabi. Jadi ada 30 orang, bahkan lebih bahkan ya, ngakunya. Padahal akulah penutup para nabi. Di situ ada juga khotam, khotamun nabiyyin sama seperti ayat tadi. Khotamun nabiyyin, aku penutup para nabi. Tapi kalau kata orang Ahmadiyah, khotam itu adalah cincin, bukan penutup. Tapi Nabi ngasih peringatan, ngasih kaidah, ngasih petunjuk. La nabiyya ba'di. Kalau memang khotam itu artinya cincin, misalkan benar-benar cincin ya. Kata Nabi, tidak ada nabi setelahku. Lihat, tidak ada lagi nabi sesudahku. La nabiyya ba'di, itu udah jelasin. Ya, walaupun orang Ahmadiyah mengaku khotam di situ bukan penutup artinya, tapi Nabi ngasih tahu sendiri la nabiyya ba'di. Jadi memang Nabi Muhammad adalah rasul terakhir, sudah tidak bisa dielakkan lagi ya. Nabi Muhammad adalah rasul terakhir. Jika ada yang mengaku sekarang dan yang akan datang ya sebagai nabi, pastikan dia adalah kadzabun, kata Nabi. Kadzabun, mereka adalah orang-orang yang berdusta. Tapi kita lanjutkan. Itu yang pertama, bahwa Nabi Muhammad adalah risalah terakhir, penutup, tidak ada lagi risalah setelahnya. Yang kedua, risalah Nabi Muhammad menghapus risalah-risalah sebelumnya. Ya, jadi semua risalah-risalah yang dibawa oleh nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad dihapus. Ya, dihapus. Jadi agama sekarang yang ada di dunia yang diakui oleh Allah adalah hanya Islam. Sehingga orang-orang yang beragama selain agama Islam dipastikan nanti akan masuk neraka dan kekal di dalamnya. Ya, jadi harus beriman kepada Nabi Muhammad. Kenapa? Karena orang yang mencari agama selain agama Islam, maka mereka adalah ahlun nar, ya, penghuni-penghuni neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, nah ini suratnya, "Wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa mencari agama selain agama Islam. Jadi kalau orang beragama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu daripadanya. Jadi kalau ada orang Kristen, Buddha, Konghucu, apalagi nama-nama agama Hindu, semua mereka adalah orang kafir. Kenapa? Karena mereka nggak mau beriman kepada Nabi Muhammad, nggak mau mengikuti syariat Nabi Muhammad. Dipastikan mereka wa huwa fil akhirati minal khasirin. Mereka di akhirat adalah termasuk orang-orang yang merugi. Merugi maksudnya apa, Mister? Masuk neraka selama-lamanya. Ya, masuk neraka selama-lamanya kecuali kalau mereka bertobat sebelum wafat. Ya, misalkan sebelumnya dia Kristen. Sebelum wafat mungkin 3 hari sebelum wafat dia mu'alaf, ya, mengucapkan syahadat lalu sholat
segala macamnya, dia taubat kembali kepada Islam, nah itu diampuni insyaallah sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia mati dalam keadaan kafir, ya, waliyadzubillah, kita berlindung kepada Allah dari hal tersebut, maka dia akan kekal di dalam neraka. Ini banyak-banyak doa kita kepada Allah, ya, agar apa? Agar kita dikuatkan dalam Islam sehingga kita mati dalam keadaan Islam. Itulah yang diperintahkan oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan sebagai orang Islam. Kenapa? Karena kalau orang Islam itu masuk surga. Tapi kalau orang kafir, ahlun nar. Apa ayatnya dalam surat Al-Bayyinah? Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina finnari jahannam khalidina fiha. Finnari, bukan fil jannah. Mereka dalam neraka. Ya, jadi rugi ya teman-teman sekalian. Nah, ini yang tadi Mister sampaikan, bahwa risalah Nabi Muhammad menghapus risalah-risalah sebelumnya, sehingga semua orang yang ada di dunia ini, ya, dari zaman Nabi Muhammad sampai nanti hari kiamat, harus beriman kepada Nabi Muhammad, tidak boleh kepada nabi yang lain. Apalagi ngaku saya beriman kepada Nabi Isa, menjadikan Nabi Isa itu Tuhan, tidak ada itu. Nabi Isa nggak pernah ngaku jadi Tuhan, ya. Sehingga mereka jadi orang kafir, atau mereka nggak beriman kepada Nabi semuanya, terserah mereka, orang ateis, ya, orang komunis, ya, orang liberal gitu kan. Mereka semua menuhankan akal, sehingga mereka masuk neraka nanti kalau nggak bertobat, gitu kan. Kita lanjutkan. Nah, Nabi Muhammad SAW juga menjelaskan. Nah, ini teman-teman sekalian, ya, kata Nabi Muhammad, demi Allah yang jiwa Muhammad di tangannya. Ya, ini Nabi Muhammad bersumpah, ya. Tidaklah seorang pun di kalangan umat ini, Yahudikah atau Nasranikah, Yahudi dan Nasrani itu orang Kristen, ya, mendengar tentang aku, artinya tahu ada Nabi Muhammad nih, kemudian dia mati dan tidak beriman kepada apa yang aku diutus dengannya, kecuali dia termasuk para penghuni neraka. Jadi kalau ada orang, ini Nabi Muhammad ngasih perumpamaan Yahudi atau Nasrani atau orang apa sajalah, ya. Karena pada zaman Nabi Muhammad kan agama Yahudi Nasrani kan. Dia mendengar bahwa ada Nabi Muhammad terus tidak beriman dan mati dalam keadaan tidak beriman kepada Nabi Muhammad, ya, maka dia dipastikan adalah penghuni neraka jahanam. Ini hadis sahih riwayat Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Oke, kita lanjutkan. Ini yang terakhir yang hari ini, ya, untuk hari ini, pembahasan hari ini, yaitu risalah yang dibawa Rasulullah bersifat umum. Bersifat umum. Artinya apa? Bahwa risalah Nabi Muhammad, ya, ditujukan untuk semua manusia. Ya, untuk semua manusia, karena kita jadi dari kalangan manusia. Begitu juga jin, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia. Jadi jin juga beriman kepada Nabi Muhammad, mereka juga melakukan amalan-amalan salat, ya, dan sebagainya, sama seperti kita. Cuman kita tidak mengetahui hakikatnya. Ya, jadi teman-teman sekalian, risalah Nabi Muhammad atau kerasulan Nabi Muhammad bersifat umum untuk semua makhluknya, dari kalangan manusia dan jin. Apalagi kita manusia, ya. Jadi kalau manusia yang tidak beriman kepada Nabi Muhammad dan tidak mengikuti syariat Nabi Muhammad, dipastikan tadi dia kafir, ya, di akhirat nanti penghuni neraka. Kita lanjutkan. Ini Allah Subhanahu wa taala menetapkan bahwa Nabi Muhammad adalah risalah atau rasul untuk semua manusia dan jin. Ya, ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas." Nih, dan kami tidak mengutusmu Nabi Muhammad melainkan kepada umat manusia seluruhnya. Tidak ada pengecualian. Dia orang Arab kah, orang Cina kah, orang Indonesia, Jawa, Sumatera, Kalimantan, Papua dan sebagainya, ya. Basyira wa nadhira, sebagai pemberi
kabar gembira dan peringatan. Jadi semuanya wajib beriman kepada Nabi Muhammad dan mengikuti syariat Nabi Muhammad. Ya, tidak boleh mereka mengkufuri atau tidak mau beriman. Ya, karena Allah sudah menggariskan ini. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas. Sampai nanti hari kiamat manusia harus beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Nabi Muhammad mengatakan, aku diutamakan atas para nabi. Nih kata Nabi Muhammad, dengan 6 perkara. Dengan 6 perkara ini. Nabi Muhammad itu diutamakan dengan 6 perkara. Yang pertama, aku diberi jawami'ul kalim. Jawami'ul kalim itu teman-teman, kata yang singkat tapi maknanya padat. Kan Nabi Muhammad biasanya sering bersabda, kata-katanya singkat tapi maknanya padat. Misalkan apa? Ada yang tahu nggak? Misalkan yang hadis mungkin yang udah dihafal dari TK, yaitu tahadu, tahabu. Itu kan cuma 2 kosakata itu ya. Tahadu, tahabu. Berilah hadiah kepada temanmu maka kalian akan saling mencintai. Itu kan singkat ya. Tahadu, tahabu. Itu Nabi Muhammad itu jawami'ul kalim. Artinya apa? Dia berkata singkat tapi maknanya padat. Berilah hadiah kepada orang lain maka akan saling mencintai, itu banyak faedahnya. Ada lagi hadis, contohnya lagi ya. Tabassumuka fi wajhi ahika laka shadaqah. Senyummu kepada saudaramu ya adalah sedekah. Singkat kan? Apalagi hadis-hadis Nabi yang pendek. Misalkan la takdob. Ya kan? La takdob itu cuma 2 kata tuh, la dan takdob kan. Jangan marah. Itu, la takdob, jangan marah. Walakal jannah. Maka kalian akan masuk surga. Itu kan pendek, tapi itu maknanya luas. Maknanya mencakup semua makna itu teman-teman sekalian. Itu namanya jawami'ul kalim ya. Jawami'ul kalim itu maknanya luas tapi kata-katanya pendek, nggak kayak kita ngomong banyak tapi ya Allah gitu kan, kadang-kadang kemana-mana ngelantur gitu. Kalau Nabi Muhammad, karena memang Nabi Muhammad itu adalah wahyu, dia diberi jawami'ul kalim, itu kata-kata yang singkat tapi maknanya luas, maknanya padat kayak gitu ya. Kalau orang sekarang kan tong kosong nyaring bunyinya gitu kan, banyak ngomong tapi nggak bermanfaat gitu kan. Kalau Nabi Muhammad itu ya tongnya penuh gitu kan dan manfaat gitu. Nah, kalau bahasa kita ya kayak gitu, jawami'ul kalim. Dia kata-katanya singkat tapi maknanya padat atau maknanya komprehensif, meluas ya. Yang kedua, aku mendapat pertolongan berupa rasa takut pada musuhku. Jadi musuh-musuh Nabi Muhammad ketika berperang, mereka takut dengan Nabi Muhammad dan pasukannya. Nah, itu salah satu yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Yang ketiga, dihalalkan bagiku rampasan perang, itu ghanimah. Yang keempat, bumi dijadikan untukku sebagai alat bersuci dan tempat ibadah. Ya kita bisa toharoh gitu kan di bumi itu kan. Artinya bisa tayamum. Dan sholat di bumi gitu kan, boleh sholat di bumi, emang bumi dijadikan tempat ibadah. Yang kelima, aku diutus untuk segenap makhluk semua tadi ya, jelas tadi yang pembahasan kita tadi. Dan keenam, dan akulah penutup para nabi. Ini jelas lagi membantah orang Ahmadiyah yang mengatakan khotam di situ adalah artinya bukan penutup tapi cincin, tapi dibantah sama Nabi Muhammad, akulah penutup para nabi. Ini hadis riwayat Muslim. Oke teman-teman sekalian, alhamdulillah materi sudah selesai pada hari ini. Barakallahu fikum. Untuk tugasnya silahkan teman-teman lihat di Google Classroom, ikuti instruksinya dan kerjakan sebagai nilai ya. Jangan bosan untuk mengerjakan tugas ya, seperti itu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada teman-teman kemudahan atas setiap tugas-tugas yang diberikan. Ya, misal kasih kesimpulan pada hari ini kita membahas keistimewaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita baru membahas 3. Yang pertama risalah penutup dan tidak ada lagi risalah setelahnya. Jadi Nabi Muhammad adalah Rasul terakhir. Yang kedua menghapus risalah-risalah sebelumnya. Jadi
risalah-risalah sebelumnya sudah tidak ada lagi dan semua orang harus beriman kepada Nabi Muhammad. Dan yang ketiga, risalah Nabi Muhammad itu bersifat umum. Artinya untuk seluruh yang mengaku manusia harus mengikuti Nabi Muhammad. Itu ya teman-teman sekalian. Barakallahu fikum. Jazakumullah khairan katsira. Nakhtatim bidu'a kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.